Oke kawan-kawan, jumpa lagi di Terraplana. Kali ini edisinya adalah kita ingin ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan cas ya, atau sering sebutnya itu kepala batok. Nah, di sini akan kita coba sepil dua kepala batok yang sering ditemukan ya di market-market online, di samping harganya yang cukup murah. Yaitu yang pertama kali adalah dia kepala batok dari mereknya Lentiven. Dia berjalan di 40 watt, power delivery 3.0, Quadcom 3.0, USB Type C. Nah, di sini kita bisa melihat diagramnya. Dia outputnya macam-macam ya, bisa 5 volt, kemudian bisa 9 volt, 12. Untuk yang 5 volt dia hingga sampai 3 ampere, kemudian yang 9 volt dia sampai 2,4, yang kemudian untuk yang terakhir ada 12 volt sampai 1,5 ampere. Jadi masing-masing bisa keluar voltase masing-masing ya. Dan ini adalah untuk outputnya, dia macam-macam. Ada dua, dia yang slotnya di ampere 2,4, kemudian di Quadcom 3.0, terus power delivery hingga 20 watt. Jadi kita akan tes saja, karena berhubung HP-nya cuma satu, aku pindah kamera dulu guys. Gua sepil yang kedua sekalian ya. Yang kedua ini chargernya itu cukup unik sekali. Gua sepil dari dekat. Untuk speknya, nah, dia outputnya juga bisa 5 volt hingga 2,5 ampere ya, terus 9 volt 1,7 ampere, terus 12 volt hingga 1,5 ampere. Dan ini bedanya dia lubangnya USB cuma satu dan warnanya oranye ya. Ini juga sama-sama warna oranye. Nah, nanti di sini kita akan ngecas dengan perbandingan kabel ori dari Realme. Orinya seperti ini. Kita siapkan dulu. Dan untuk HP yang gua pakai adalah untuk family Realme ya. Realme sama Oppo, dia family casnya masuk di tingkat tertinggi di VOO. Oke guys, kita pindah kamera dulu guys. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi untuk proses pengecasan di sini saya monitornya itu pakai aplikasi Ampere ya, ada di Play Store. Itu kit yang cukup mudah untuk dijangkau buat kalangan yang mau ngetes itu ya, real enggaknya. Sebenarnya banyak sekali ya buat untuk alat ukur, tapi yang paling simpel adalah ampere meter. Jadi yang pertama adalah yang gua tes itu Lentiven di masing-masing aja ya. Lentiven, terus kita pakainya di slot yang 2,4 menggunakan kabel ori Realme, kemudian kita colokkan ke listrik ya teman-teman. Kita buka aplikasi Ampere, kita tunggu sejenak, kita redupkan sedikit ya. Dalam posisi mengukur kita masukin aja, kira-kira dia akan keluar seperti apa untuk kemampuan ampernya. Ini untuk harganya sih murah sekali, harga di bawah 30 ribuan kalau nggak salah ya. Nah, dia untuk ampere yang masuk pertama langsung jatuh di angka 750, naik ke 800, 750. Sedangkan untuk meter HP untuk baterai ada di kisaran 67% ya. Nah, ini untuk pengecasan itu pertama kali adalah indikasi masuk di tengah-tengah angka 500, kemudian dia drop ya. Drop sebentar, kemudian dia mulai naik lagi, terus langsung melonjak ke angka 940. Mungkin karena faktor baterai sudah mendekati 67%, jadinya dia nggak mau ke ampere yang tertinggi. Namun beberapa hari terakhir aku coba charger ini tuh dia sampai itu ya, sampai ampere maksimal dia 1,4 miliampere ya, dan tidak terdeteksi dengan lambang logo dari fast chargingnya dari Realme VOC ya. Jadi nggak bisa dipastikan kalau charger ini tuh nggak support buat VOC. Pengecasan super cepat. Oke, langsung ke 940, 950. Nah, mulai naik ke 1 ampere ya. Kita coba pindah ke slot yang satunya guys. Untuk masing-masing dua lubang ini sama ya keluarannya ya, meskipun dia autonya keluar hingga 2,4, tapi faktanya hanya bisa keluar untuk di HP family Realme itu di angka 1,4 ya. Terus kita coba pindah ke Quadcom. Kalau Quadcom itu biasanya di HP-HP yang pakai chipset Quadcom ya, seperti Samsung, terus ada juga Xiaomi. Kita coba pakai guys. Kita coba kira-kira bisa dapat berapa. Oke, mulai mengukur guys.
berapa kah, langsung ke 960 ya, masuk dia 970 dan nggak ada indikasi pengisian daya cepat pada Realme VO, langsung drop lagi ya 300. Nah mulai naik lagi 500, 600, 800, 900, masih nilai tertinggi 970. Nah untuk yang Quadcom 3.0 ini kalau dipakai di HP Realme ya, itu dia ampernya itu cuma mentok di 1,2 guys, dengan posisi baterai itu di kosong ya, 2%. Nah ini mulai menyentuh 1 ampere. Paling tinggi untuk di lubang Quadcom 3.0 itu di 1,2. Jadi belum itu ya, belum include dengan VOC, jadi nggak support. Kemudian kita coba slot yang satunya guys. Ini slot satunya adalah Type C, karena di sini aku nggak ada lawan dari kabel orinya Type C ke Type C, pakai kabel yang ini aja ya. Ini kabel PD maksimal 2,7 watt. Kita buka selongsongnya untuk mendapatkan interface Type C. Kita langsung colokan aja. Oke, langsung mengukur dan nggak ada notifikasi buat support VOC juga. Langsung ke angka 930 ya, 950. Oke, masih stuck, condong turun, semakin turun lagi, semakin turun. Kapan dia naik guys? Oke, mulai naik, terus 800. Oke, di angka 1 ampere ya. Oke. Nah, sedangkan untuk yang slot USB Type C ke Type C itu, kalau di HP Realme aku coba pakai tes Lentiphone ini adalah dia hanya mampu di angka 1200 mAh atau setara 1,2A ya, dan belum ada indikasi buat support VO. Oke, jadi mungkin untuk tesi dari HP Realme kurang cocok, tapi aku belum pernah coba buat di device HP yang lain karena aku medannya cuma HP 1 ya. Sekarang kita coba charging untuk kepala batok, dia ada angka 660 ya teman-teman, cuma satu interface USB. Kita coba pindah, kita masih pakai kabel ini aja ya, karena ini pakainya USB, jadi gua pasang bagian pangkalnya terus kita lepas bagian ujungnya. Oke, kita masukin ya. Kalau kepala yang kuning ini juga sama, harganya kisaran 30 ribuan. Kita masukin, kemudian kita colokin. Nah kalau ini dia support VOC ya teman-teman. Mulai mengukur, kita tunggu, langsung ke angka 560, 420, cenderung turun lagi. Nah masih 0, 460. Oke, jadi mungkin stuck di angka 480, 470. Namun untuk beberapa hari kemarin aku tes itu bisa sampai itu ya 1,8 kalau nggak salah, 1,8 dalam posisi di angka persentase baterai 2, masih di angka 470. Jadi untuk persentase baterai, karena sekarang itu posisinya 70 ya, jadi mungkin hasilnya dia detek untuk dayanya hanya mengisi kemampuan santai, nggak bisa maksimal. Baru kelihatan kalau pas lagi haus-hausnya baterai pengen dicas ya, dia baru keluar 1,9 itu aku pernah pakai. Dan ini uniknya dia itu support itu ya VOC, dia VOC nya dia menyala. Kalau VOC dia menyala, dia angka, terus kemudian ada koma, terus ada persentase ya. Persentase ini yang biasanya naiknya signifikan kenceng. Oke, kita coba ganti kabel lagi menggunakan kabelnya ori, menggunakan kepala batok yang mereknya di 660 watt. Kadang gua heran-heran aja ya dengan merek-merek charger yang sekarang itu, saking murahnya sampai dikasih nama-nama aneh. Nah, kita masukin ya. Posisi menggunakan kabel chargernya Realme, kira-kira bisa dapat ampere berapa. Ini gua colok ya, langsung keluar notifnya VOC. Oke, langsung buka buat aplikasi ampernya, dia kira-kira dapat angka berapa guys. Langsung di angka 700, naik ke 1 ampere 1,4. Nah ini ya 1,4 dengan kemampuan menggunakan kabel orinya dengan kepala batok 660 di HP smartphone Realme yang support VOC hingga 30 watt. 30 dibagi 5 berarti 6 ampere ya. Dan faktanya kita bisa mendapatkan di 1,4 dengan posisi HP baterai di angka 69%. Jadi ya memang untuk animasi dari fast charging itu nggak bisa jadi patokan juga. Kayak gini ya, dia muncul lambang dart kayak gini, dia dart VOC, tapi dia faktanya
nggak menjamin bahwa dia ngecas di kemampuan maksimal di 6 ampere, karena semua itu mengikuti ke kondisi dari HP ya, dari kondisi HP, panas, suhu, persentase baterai, dia bisa berubah sedemikian rupa. Namun kalau dibandingkan dengan cas ori Realme itu memang harga mati nggak bisa dibandingkan ya, karena bagaimanapun untuk kepala Realme yang original itu harganya sangat mahal sekali. Kita coba pakai yang orinya, dia mampu dapat berapa. Nah, langsung VOC menyala, dia dapat ampere, sedang mengukur. Nah, langsung keluar ke 2,8 ya teman-teman, 2,7, 2,5, 2,2. Yang pasti dia mendekati 2 ampere dengan kondisi baterai di angka 70% ya. Jadi memang untuk harga terbaik yang nggak bisa ditawar itu charger ori itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Namun ada kalanya saat kita itu pas posisi lagi nggak di rumah, atau kita lagi posisi nggak bawa charger, atau menggunakan kepala batok sekunder untuk jaga-jaga kalau misalkan kepala batoknya itu hilang, kadang kepikiran juga sampai situ ya. Makanya aku coba ambil ini dan lebih condong ke cocok charger yang kepala model seperti ini ya. Dia support VO di family-nya Realme, dan minusnya dia hanya lubangnya satu. Nah, ternyata yang kedua setelah aku coba perbandingan yang kepala batok yang sama-sama warna kuning dengan PD maksimal 40 watt, dia itu nggak bisa support sama sekali dengan teknologi VO ya teman-teman. Mungkin ada pengalaman tersendiri buat teman-teman, kadang lain belalang, lain bubuk, lain ikannya yang karena di sini saya medanya di HP Realme dan masih berjalan di angka 1,8. Jadi untuk fakta yang sekarang adalah untuk di rumah pengecasan aku pakainya kepala Realme ori ya, tapi kalau lagi pas lagi di luar atau main pakai kepala charger yang sekunder. Dan kadang pun aku kalau pas lagi di luar itu malah bawa power bank ya teman-teman. Di sini saya bawa power bank. Nah, ini adalah power bank yang saya bawa ya, dan ini juga sudah support VOC. Ini coba aku pakai kabel orinya, gua cabut, gua tancepin. Nah, dia langsung menyala dart ya, VOC langsung menyala. Gua cabut lagi, gua tancap. Nah, langsung lambang VOC dia menyala. Kemudian untuk ampere yang masuk masih mengukur, langsung jatuh di angka 1,4, 1,7 ya, 1,8. jadi nggak jauh beda dengan kepala charger. Dan untuk kondisi HP saat baterainya lagi drain 2%, aku pernah charging pakai powerbank ini, dia tuh bisa jalan sampai 3,7 ya, atau 3,7 ampere. Itu sangat cepat sekali buat charging, dan sampai sekarang masih awet ya, alhamdulillah. Ini nggak ada spek-spek di tulisannya berapa atau berapa. Dan dia kalau support VOC dia tuh nyala hijau kayak gini, dia ada power delivery kayak gitu ya. Buat tadi pembanding dari dua kepala adaptor ini masing-masing juga ada harga, ada kualitas. Yang pasti untuk dibandingkan sisi original, untuk kepala batok ini jauh sangat sekali berbeda ya, sangat jauh sekali berbeda. Tuh masih stabil di angka 1,9 guys. Jadi untuk di lapangan itu powerbank yang gua pakai hanya sepintas untuk backup, yang nggak bisa primer. Kalau sekiranya kalau di lapangan itu masih ada kepala charger, aku lebih condong pakai kepala charger ini ya, kepala charger. Oke, saya kira itu aja untuk sharing-sharing mengenai kepala batok yang beredar. Untuk mereknya Lantivan, belum support untuk VOC ya, jadi saya lebih condong ke kepala yang model seperti ini. Dan ini pun bisa dipakai di berbagai jenis kabel yang beredar di pasaran. Nanti saya split aja untuk video di berikutnya untuk jenis-jenis kabel yang beredar. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Mantap.